Alhamdulillah saya lebih 155. Oh iya. Tapi bukan itu ya, aku bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bimbel Academy, tempat para pejuang CPNS 2021. Oke, udah pada daftar belum nih untuk persiapan CPNS? Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang banyak sekali masuk. Dan pastinya hari ini kita bakalan kupas tuntas semua pertanyaan teman-teman. Untuk itu gimana? Masih mau menunggu atau kita lanjut aja nih ya? Kita undang Kakak Fitri Ardianti. Seperti yang saya katakan di awal tadi, nah kali ini kita sudah kedatangan narasumber spesial, yaitu merupakan ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang merupakan salah satu peserta CPNS Formasi 2019. Ya, boleh kenal dulu Kak. Halo. Ya, jadi hari ini kita sudah banyak nih Kak, pertanyaan-pertanyaan sudah masuk nih di Instagram. Nah, jadi Kakak udah siap belum untuk menjawabnya? Gimana ya? Sudah siap? Siap nggak siap? Harus siap. Oke. Karena harus apa ya Kak ya? Harus memberi informasi gitu ya kepada teman-teman semua, biar teman-teman yang lain juga bisa masuk dan menyusul Kakak gitu ya kan. Amin. Ditunggu loh ya. Oke, siap. Nah, jadi Kak, mungkin ini udah banyak nih pertanyaan yang masuk, tapi saya mau dulu lah. Saya kan penasaran juga Kak, gimana menurut Kakak pertama kali Kakak dinyatakan lolos sebagai salah satu peserta ASN gitu ya. Nah, itu gimana sih Kak? Perasaan Kakak gitu? Oke, jujur merasa takut. Iya, takut. Gimana? Takutnya itu gimana ya? Karena sebagai seorang ASN itu berarti sebagai seorang pelayan masyarakat ya, kita punya tanggung jawab gitu. Dan di situ saya merasa aku punya tanggung jawab yang besar gitu. Aku udah digaji sama masyarakat, artinya aku harus memberikan pelayanan terbaik gitu. Itu sih pertama kali terbesit gitu. Selain alhamdulillah senang gitu kan. Tapi ya merasa bersyukur ya Kak ya, karena juga nggak banyak gitu kan seluruh orang gitu kan, tetapi Kakak menjadi salah satu bagian gitu ya. Iya, benar sekali. Oke, nah jadi mungkin ini Kak, ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Ini ada pertanyaan dari si Rosigen. Nah, jadi gimana sih Kak awal-awal gitu kan cara menjawab 100 soal dalam 90 menit. Nah, itu gimana Kak yang Kakak rasakan dulu? Oke, pertanyaannya gimana menjawab 100 soal 90 menit. Jadi kalau kita hitung-hitung ya, 90 menit itu berarti ada 5.400 detik ya kan? Ya kan, 5.400 detik kalau kita bagikan sama 100 soal, artinya satu soal itu kita cuma punya waktu 54 detik. Kita nggak punya waktu untuk berpikir banyak gitu. Jadi kalau dari aku sendiri ya, teknikku, aku pertama ngerjain soal yang menurut aku susah dalam menganalisanya itu TKP, tes karakteristik pribadi. Itu perlu konsentrasi gitu. Itu pertama kali yang aku kerjain. Tapi ketika aku stuck di satu soal, aku nggak berhenti fokus di situ, tapi aku langsung skip dulu. Skip dulu kan? Udah dulu ya Kak? Iya benar, lanjut ke soal berikutnya. Kemudian masuk ke PIU, tes intelijensia umum gitu. Karena aku basic matematika kan, ya, jadi aku punya target maksimal 54 detik itu tadi. Jangan sampai 54 detik, kalau bisa 30 detik gitu loh. Ya setelah itu baru masuk ke TWK, tes wawasan kebangsaan. Nah, sama kalau misalkan ketika stuck di satu soal nggak berhenti di situ, lanjut ke soal berikutnya. Ketika semua sudah selesai kan 100 soal tuh, nah baru kita cross check lagi dari awal, kita baca lagi, kemudian kita jawab soal yang memang belum terjawab, kayak gitu sih. Keren berarti. Oke, nah jadi ada pertanyaan masuk lagi nih Kak dari Tria Ferry. Kiat-kiat agar lulus seleksi administrasi. Nah, terlebih dahulu itu gimana Kak? Administrasi ya. Penasaran nih kayaknya nih. Gerbangnya ya. Gerbangnya nih awal ya. Sip. Kalau administrasi sebenarnya nggak sulit sih. Administrasi itu yang pertama kita harus mencari, kalau ibaratnya kalau kita ujian, itu isi-isinya. Jadi kita cari dulu peraturan yang menyatakan bahwa apa aja sih yang diminta ketika administrasi gitu. Ya udah dicarikan, kemudian kita penuhi sesuai yang diminta. Pokoknya intinya kalau kita emang pengen berhasil, kita harus menunjukkan sikap kepo. Nah, ya, itu ya. Kepo, di searching semuanya. Dan ini sebenarnya nggak, pertanyaan berikutnya, ini banyak kali Kak yang nanya, kira-kira ada CPNS nggak kalau fresh graduate untuk formasi guru? Nah,
Itu gimana Kak? CPNS itu terbuka untuk semua orang yang sudah memiliki ijazah. Jadi baik dia tamatan SMA, sederajat, dan perguruan tinggi gitu. Ketika dia udah punya ijazah ya silahkan mendaftar. Nggak berarti dia fresh graduate. Berarti kesempatannya semua orang bisa ya untuk coba CPNS dong. Nah, kalau dibuka formasinya ya. Iya dong. Karena setiap tahunnya itu pasti beda-beda ya? Iya benar, tergantung kebutuhan. Jadi kayak misalkan nih di tahun kakak akan diminta penera di daerah Deli Serdang. Nah belum tentu di informasi nanti di tahun 2021 itu ada buka lagi. Berarti beda-beda ya? Iya benar, beda-beda. Kita harus siap jadi orang yang beradaptasi. Benar-benar. Oke, ini ada pertanyaan Kak dari RHM_Agni 1810. Nah, Kak, tahap masuk CPNS. Gimana ya Kak? Tahapannya. Iya, tahapannya. Oke, tahapannya. Berarti yang pertama itu seleksi administrasi. Ya kan? Yang kedua itu seleksi kemampuan dasar atau yang disingkat SKD. Nah, SKD itu kalau di tahun aku kemarin seleksinya pakai CAT, Computer Assist Test, pakai komputer gitu kan. Baru yang terakhir SKB. Nah, SKB ini seleksi kemampuan bidang. Nah, jadi SKB ini yang diujikan sesuai dengan jabatan yang kita lamar. Dan itu beda-beda. Kalau kita ngambil Pemda atau pemerintah daerah, itu dia hanya ujiannya pakai CAT, Computer Assist Test. Tapi kalau kita melamar instansi pusat, itu ada yang CAT, kemudian ditambah lagi tes psikotes, kemudian ditambah lagi tes kesehatan, ditambah lagi tes kerja, ditambah lagi wawancara. Atau bisa diakses di peraturan Permen 4 RB nomor 23 tahun 2019. Itu tuh udah semua ada di situ. Tinggal baca aja. Jadi sebenarnya seleksinya itu panjang ya Kak ya. Wih, kerennya. Karena dari berbagai seleksi itu kan pasti kan ada yang gugur gitu kayak. Iya, pasti dong. Sampai dia benar-benar tahap akhir ya. Wih, keren banget. Oke, nih, ini mungkin pertanyaan yang dasar nih ya. Dari RZY Oktaviani. Nah, jadi nanya, apakah untuk formasi yang S1 harus minimal 155 ceweknya ya Kak? Mungkin tinggi badan Gimana Kak? Mungkin perlu persiapan gitu kan, mana tahu ada yang mau olahraga naikin badan gitu kan supaya tinggi lagi gitu. Gimana ya? Alhamdulillah saya lebih 155. Tapi bukan itu ya, pertanyaan dia. Jadi kalau daftar CPNS nggak perlu kita tahu, misalnya nggak diperhatikan, nggak terlalu diperhatikan tinggi badannya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ketika seleksi administrasi yang diminta ya cuma ijazah, kemudian akreditasi kampus, kemudian transkrip nilai, ya kan, kemudian apa lagi, surat pernyataan, gitu kakak. Jadi kesehatan itu nggak diminta ketika administrasi, tapi itu diminta ketika kita sudah lulus seleksi sampai SKB. Oke. Jadi ya persiapkan aja lah gitu ya Kak ya. Pastinya ya.